Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini tanggal 18 Agustus 2021, saat sukacita ini saya akan memberitakan satu pembukaan rahasia firman Tuhan yang sangat penting kita ketahui, yaitu mengenai baptisan air bah di akhir zaman dan munculnya antikris. Saudara, kenapa saya sampaikan seperti ini? Pada zaman Musa, itu setelah tulah-tulah terjadi di Mesir, kemudian ada eksodus besar-besaran, kemudian melewati Laut Tebro. Saat itulah terjadi baptisan massal. Israel melakukan baptisan massal di bawah kepemimpinan Musa. Saudara, dan pada saat itu Fir'aun mati ditenggelamkan oleh Laut Tebro. Kemudian bangsa Israel menang dan berhasil menyeberang ke padang pengungsian. Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman, roh yang dahulu menghinggapi Fir'aun ini akan bangkit, saudaraku, dan muncul di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang kelima, dinyatakan bahwa antikris itu munculnya dari dalam laut. Saudara, jadi ingat ini rahasia ini, saudaraku, karena di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-17 ayat 8, saudaraku, dinyatakan bahwa binatang itu sudah ada, akan ada, dan nanti akan menuju kepada jurang maut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akan menuju kepada kebinasaan. Itulah roh Fir'aun yang dahulu tenggelam di Laut Tebro. Dan di akhir zaman itu, yang merupakan pengejawantahan antikris, yang merupakan pengejawantahan Fir'aun, itu adalah sosok antikris di akhir zaman, yang nanti muncul sebagai pemimpin dunia, yang akan memimpin seluruh dunia ini di dalam kekejiannya, seperti kekejian Fir'aun yang ingin menghabisi Israel. Nanti Fir'aun akhir zaman akan menghabisi semua orang yang tidak menyembah kepadanya, tidak pandang dari agama apa, yang tidak mau menyembah antikris di akhir zaman. Orang lain mungkin itu menangkap di dalam bahasa mereka dia disebut Dajjal, saudaraku. Tapi kalau dalam bahasa Alkitab ini, saudaraku, ini disebut sebagai antikristus. Alkitab terjemahan lama masih menyebut itu Dajjal, saudaraku. Tetapi, saudaraku, di dalam Alkitab kita, saudaraku, yang akan kita bahas, itu adalah antikris. Saudaraku, antikris itu munculnya dari dalam laut, saudaraku, di mana dahulu Fir'aun terkubur di laut itu, saudaraku. Dari situlah nanti muncul manusia pemimpin dunia yang disebut dengan antikristus. Maka di Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang kelima, binatang itu, saudaraku, akan merajai bumi, menguasai bumi selama 3,5 masa, selama 42 bulan. Kalau dalam Wahyu pasal 13 ayat 1 dikatakan munculnya dari dalam lautan, karena ini roh Fir'aun, roh yang begitu jahat, saudaraku, menguasai dunia tapi dengan kejahatannya yang luar biasa. Saudara, saya akan ulangi sekilas, saudaraku. Ini lewat kepemimpinan Musa, ini setelah 10 tulah di Mesir, maka terjadi eksodus bangsa Israel. Ini menghasilkan 2 perkara besar, ya saudaraku. Jadi output dari eksodus saat itu menghasilkan 2 perkara besar. Yang pertama, ini bangsa Israel yang menyeberang Laut Tebro dengan selamat oleh pimpinan Musa. Saudaraku, ini yang pertama, hasil yang pertama. Kemudian hasil yang kedua, ini Fir'aun dan bala tentaranya yang mati tenggelam di Laut Tebro. Ini eksodus pada zaman Musa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian di akhir zaman ini lewat kepemimpinan hamba-hamba Tuhan yang sejak beberapa saat yang lalu, bahkan sejak tahun lalu sudah saya sampaikan, yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Hamba Tuhan pilihan dari seluruh penjuru bumi ini yang terpilih menjadi pelaksana keputusan Tuhan, di mana 4 orang ini dari Indonesia dan yang 3 orang ini dari luar negeri.
Saudaraku, saya sudah menyampaikan hal ini dan ini tidak akan saya cabut, saudaraku. Ini sesuatu yang sudah begitu nyata. Saudaraku, di akhir zaman lewat kepemimpinan 7 tokoh, 7 hamba Tuhan pilihan ini yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3 disebut 7 malaikat sidang jemaat yang menerima surat itu, saudaraku. Jadi karena dia menerima surat, itu artinya dia manusia. Kalau malaikat di dimensi gaib nggak perlu surat. Saudaraku, kemudian di Wahyu pasal yang ke-6 dan Wahyu pasal yang ke-7, mereka merupakan pelaksana dari penghukuman 7 meterai. Di Wahyu pasal 8 dan 9, mereka hamba-hamba Tuhan ini adalah pelaksana penghukuman 7 sangkakala. Dan di Wahyu pasal yang ke-15, hamba-hamba Tuhan ini disebut sebagai penerima amanat penghukuman 7 bokor murka Allah. Saudaraku, jadi di akhir zaman lewat kepemimpinan 7 hamba Tuhan ini, saudaraku, maka terjadi eksodus final, saudaraku, yang bertujuan untuk menyelamatkan jemaat Kristen akhir zaman sesuai dengan tingkatan rohaninya. Perhatikan baik-baik. Jadi, saudaraku, lewat kepemimpinan 7 hamba Tuhan yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung, yang disebut juga sebagai 7 malaikat sidang, yang disebut juga sebagai 7 guru, ini akan membawa, saudaraku, eksodus, membawa jemaat ke dalam eksodus besar-besaran di akhir zaman. Lepas dari ikatan Fir'aun akhir zaman, lepas dari antikris akhir zaman. Dan tujuan eksodus final ini adalah untuk menyelamatkan jemaat Kristen akhir zaman. Dan penyelamatan itu akan dilakukan Tuhan sesuai dengan tingkatan rohaninya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka yang rohaninya terukur sebagai halaman, mereka akan ditinggalkan dan terinjak-injak di masa antikris. Kalau terima tanda 666, mereka akan diberi fasilitas jual beli, tetapi mereka akan masuk neraka kekal bersama dengan antikris. Kalau menolak tanda 666, mereka akan tetap selamat dan menjadi warga kerajaan surga. Saudaraku, kemudian yang mencapai tataran rohani, ruang kudus, ini akan diungsikan. Saudaraku, di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Bahasanya peogo, lari, hilang, lenyap. Kemudian diteruskan dalam ayat yang ke-14, perempuan itu diberikan 2 sayap burung nasar untuk terbang, petomai, terbang. Jadi kombinasi antara lari, hilang, lenyap, dan terbang. Saudaraku, ini yang mencapai ruang kudus. Kemudian, saudaraku, yang mencapai tataran rohani ruang maha kudus, jemaat akhir zaman akan langsung yang disebut harpazo. Ini mengenai, saudaraku, istilah ini beda-beda. Orang menyebutnya itu repce, orang lagi menyebutnya dipulung yang bahasa Jawa, orang lagi menyebut itu sebagai, saudara, kalau saya lebih baik dengan bahasa aslinya yaitu harpazo, diangkat, saudaraku, dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya, terjadi harpazo. Ini orang-orang yang mencapai tataran rohani ruang maha kudus, saudaraku. Jadi, saudaraku, hasil dari eksodus akhir zaman ini juga ada 2 perkara besar terjadi. Kemudian, kalau saudara ingin tahu bentuk bahtera akhir zaman itu seperti apa, ini kalau pada zaman Nuh ya, kita tahu ada bahtera Nuh, bentuknya seperti apa kita tentunya sudah sangat hafal, bahkan sekolah minggu pun itu hafal, saudaraku, di dalam kitab Kejadian, saudaraku. Tetapi, saudaraku, bahtera akhir zaman ini bentuknya apa? Saudara, kalau untuk menyelamatkan bangsa Israel ketika Eksodus itu melalui kepemimpinan Musa dengan tongkatnya bisa membelah Laut Teberau. Kemudian Fir'aun
mati di Laut Tebro itu dan bangsa Israel berhasil selamat. Di akhir zaman, ini bahtera keselamatannya apa? Kalau dahulu zaman Nuh ya bahtera sungguhan. Kemudian zaman Musa itu mujizat Musa yang membelah Laut Tebro. Di akhir zaman, saudaraku, bahtera keselamatan itu wujudnya apa? Saudara, saya beritahu, bahtera keselamatan di akhir zaman itu wujudnya adalah jemaat mempelai Kristus di akhir zaman. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Ayo kita baca. Ini bentuk bahtera keselamatan di akhir zaman. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Amin, saudaraku. Ini bentuk bahtera keselamatan akhir zaman, yaitu mempelai yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang, di mana dalam Kejadian Wahyu pasal 12 ini nanti akan ada 3 hal yang dipisahkan. Wahyu pasal 12 ayat 5 itu yang mencapai ruang Maha Kudus, harpazo, langsung dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Kemudian yang mencapai tataran rohani ruang kudus itu diungsikan, Peugo, Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat yang ke-14. Kemudian yang kanak-kanak rohani itu Wahyu pasal 12 ayat 17 akan diperangi oleh naga itu, keturunan yang lain dari perempuan itu. Jadi perempuan itu tidak hanya melahirkan, tidak hanya eteken, melahirkan itu, saudaraku, menghasilkan, bukan dalam arti hurufiah melahirkan anak cenger, itu bukan, tapi menghasilkan sesuatu. Jadi hasil dari gereja akhir zaman itu selain orang yang mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus, juga, saudaraku, menghasilkan orang-orang yang mencapai tataran rohani ruang kudus. Kemudian juga menghasilkan jemaat-jemaat yang kadar rohaninya itu, saudaraku, kanak-kanak rohani, disebut sebagai keturunan yang lain dari perempuan itu. Nah, itu yang akan diperangi oleh naga. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-17. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi output ataupun hasil dari eksodus akhir zaman ini juga akan ada 2 perkara besar terjadi, yaitu yang pertama, orang-orang benar diselamatkan. Saudaraku, orang-orang benar diselamatkan. Ini hasil dari eksodus akhir zaman. Yang pertama, saudaraku, orang-orang benar diselamatkan. Ini meliputi 3 komponen, meliputi 3 tingkatan. Yang pelataran ini masih diuji lagi. Yang menerima tanda 666 karena tertinggal yang pelataran itu akan tidak bisa masuk ke surga. Dia akan ikut antikris masuk neraka. Yang terima tanda 666. Yang menolak ini akan masuk surga, menjadi warga kerajaan surga. Di kerajaan 1000 tahun damai disebut mereka adalah orang-orang yang duduk di tahta-tahta itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang pelataran. Saudaraku, kemudian yang ruang suci ini akan diungsikan. Peugo, Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Ke suatu tempat untuk disempurnakan. Kemudian nanti ketika Wahyu pasal 19 digenapi, mereka akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Saudaraku, secara luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian yang mencapai ruang Maha Kudus ini akan langsung dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Ini Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Jadi esensi, isi dari Wahyu pasal 12 ini sebetulnya bait suci Allah. Sebetulnya ini bahtera keselamatan seperti bahtera zaman Nuh. Sebetulnya ini seperti tabernakel. Ada pelataran ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Dan orang akan diperlakukan oleh Tuhan sesuai dengan kadar rohaninya. Oleh karena itu, usahakan saudara minimal memiliki rohani ruang kudus. Rohani ruang kudus itu seperti apa, saudaraku? Rohani ruang kudus itu ditandai dengan 3 benda, yaitu meja roti sajian, pelita emas, dan mezbah dupa. Orang yang
mencapai level rohani ini, dia ditandai dengan, saudaraku, persekutuan erat dengan firman Tuhan. Artinya kalau baca firman Tuhan itu begitu cinta. Firman Tuhan itu menjadi kebutuhan pokok dalam hidupnya sehari-hari. Betul-betul cinta. Ada yang membaca firman Tuhan jadi ngantuk, saudaraku. Ini belum bisa bersekutu erat dengan firman Tuhan. Kemudian pelita emas, saudaraku, ini bersekutu dengan Roh Kudus. Bisa, saudaraku, mengenali sentuhan-sentuhan Roh Kudus. Mana yang dari Roh Kudus, mana yang bukan dari Roh Kudus. Saudaraku, sebab ada kadang itu orang yang latah, sebetulnya nggak bahasa roh, tapi dipaksakan untuk tiru-tiru bahasa roh. Itu nggak bahasa roh, saudaraku. Kemudian, saudaraku, yang ketiga, dia memiliki tanda, memiliki mezbah dupa. Mezbah dupa itu bukan doa, saudaraku, tetapi penyembahan kepada Tuhan. Kalau doa itu letaknya di mezbah korban bakaran, satu permintaan. Tuhan, aku minta ini, aku minta itu, aku minta mobil, aku minta rumah, aku minta jabatan, aku minta ini, minta itu, dan sebagainya. Itu mezbah korban bakaran. Tapi doa itu satu meditasi, merenungkan firman Tuhan, menyembah, bersyukur kepada Tuhan. Kalau orang berdoa mungkin setengah jam itu sudah panjang banget. Tetapi kalau orang menyembah, itu 3 jam gak terasa. Sudah, karena kita tenggelam dalam kasih Tuhan. Kita merenungkan, memeditasikan firman Tuhan itu siang dan malam seperti Raja Daud katakan. Jadi saudaraku, minimal saudara harus memiliki ini. Memiliki persekutuan dengan firman Tuhan, memiliki persekutuan dengan Roh Kudus, memiliki jam sembah. Bukan doa ya, saudaraku. Kalau doa itu doa waktu mau makan, itu juga doa, saudaraku. Semua orang juga doa, anak kecil pun berdoa, saudaraku. Itu tingkatannya mezbah korban bakaran. Doa itu permintaan. Kalau mezbah dupa itu menyembah, adorasi, satu penyembahan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi output yang pertama itu adalah orang-orang benar diselamatkan. Saudaraku, jadi eksodus akhir zaman ini, saudaraku, ini akan membuat orang-orang benar diselamatkan. Kemudian, saudaraku, yang kedua, ini antikris muncul dari dalam lautan. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-1. Kalau saudara membaca, antikris itu munculnya dari dalam lautan. Saudaraku, kenapa begitu? Iya, saudaraku, karena dahulu yang mengejar-ngejar Fir'aun, kemudian tenggelam mati, saudaraku, di Laut Tebero. Itu adalah Fir'aun. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang mengejar-ngejar Musa, kemudian mati di Laut Tebero, itu adalah Fir'aun. Dan di akhir zaman, saudaraku, roh yang menghinggapi Fir'aun itu, saudaraku, sempurna menghinggapi satu tokoh dunia yang namanya Antikris. Itulah sebabnya Antikris itu disebut muncul dari dalam lautan. Saudara bisa baca di dalam Wahyu pasal 13 ayat 1. Antikris itu siapa, saudaraku? Ini tokoh jahat, tokoh bengis yang menguasai dunia di akhir zaman selama 42 bulan. 4 kali lebih Alkitab menyebut, saudaraku. Wahyu pasal 13 ayat yang kelima itu 42 bulan. Wahyu pasal 11 itu menyebut 1260 hari. Wahyu pasal 12 itu menyebut 2 kali, saudaraku, 1260 hari dan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Kemudian kitab Daniel pasal 9 ayat 27 itu menyebut pertengahan 7 masa itu muncullah pembinasa keji. Saudara, jadi Antikris itu bukan 7 tahun, tetapi 3,5 tahun. Saudara perhatikan baik-baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi Antikris itu siapa? Ini adalah tokoh jahat, tokoh bengis yang dahulu rohnya itu, saudaraku, sudah menguasai Fir'aun. Nanti di akhir zaman dia akan muncul lagi dan menguasai seluruh dunia. Merupakan pengejawantan Fir'aun akhir zaman. Ingat, Fir'aun dahulu tenggelam di Laut Tebero. Dan dari sanalah nanti si Fir'aun itu, si Antikris itu muncul. Saudaraku, kemudian orang-orang yang mengalami, saudaraku,
kegagalan ketika Eksodus itu adalah orang-orang yang gagal masuk di dalam baptisan besar akhir zaman. Baptisan besar akhir zaman itu apa, saudaraku? Yaitu adalah orang-orang yang gagal menanggalkan hawa nafsunya, orang-orang yang gagal menanggalkan keinginan-keinginan dagingnya, saudaraku. Orang-orang yang gagal masuk dalam baptisan besar akhir zaman akan mengalami kematian, kebangkitan palsu seperti antikris. Saudaraku, antikris itu mengalami kematian, kebangkitan palsu. Kalau Tuhan Yesus itu kematian dan kebangkitan sejati. Tetapi antikris itu dia mengalami kematian dan kebangkitan palsu. Saya jelaskan nanti, saudaraku. Yang pertama dahulu, saudaraku, orang-orang yang nanti akan gagal ketika ada baptisan besar di akhir zaman. Saudaraku, ini adalah manusia yang mengalami saudaraku, kematian, kebangkitan palsu. Ini saya sebut ini menjadi seperti mayat hidup, mati dan bangkit palsu. Hidup tetapi perbuatannya jahat karena gagal dan jatuh ketika memasuki proses baptisan air, saudaraku. Jadi baptisan air itu adalah kiasan dari ketika seseorang harus memiliki hati nurani yang baik kepada Allah. 1 Petrus pasal 3 ayat 21. Jadi baptisan itu kiasan ketika seseorang harus memiliki hati nurani yang baik kepada Allah. Dan kalau manusia itu gagal memiliki hati nurani yang baik, saudaraku, dia nanti, saudaraku, akan mengalami kebangkitan, akan mengalami kematian, kebangkitan palsu. Saya sebut itu seperti mayat hidup, seperti zombie. Saudaraku, mereka layaknya manusia tapi begitu dingin, sifatnya begitu jahat, begitu sadis. Saudaraku, tidak berperasaan. Orang yang terjatuh dalam dosa ini, saudaraku, yang mengalami kematian, kebangkitan palsu ini nanti akan seperti zombie. Saudaraku, ini orang-orang yang mengikuti antikris di akhir zaman. Orang-orang yang nanti akan menerima tanda 666 atau karagma. Saat ini belum. Saudara yang dikasih Tuhan, karagma 666 itu belum sekarang. Saudara jangan takut dengan vaksin. Berulang kali saya sampaikan, ini belum penandaan karagma 666. Saudara yang dikasih Tuhan, sesuai dengan 1 Petrus pasal 3 ayat 21 bahwa baptisan itu adalah kiasan dari permohonan hati nurani yang baik kepada Allah. Karena manusia mengikuti keinginan daging. Saudaraku, ayo kita akan baca. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 6. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Amin. Saudara, jadi kejahatan orang-orang yang masuk kepada masa antikris yang nanti akan menerima tanda 666 itu adalah orang-orang yang serakah dengan dunia, yang hidupnya duniawi, yang hidupnya di sini dinyatakan dalam Kolose ini cabul, yang hidupnya najis, yang hidupnya penuh hawa nafsu, penuh nafsu jahat, yang hidupnya serakah, saudaraku, dan yang suka menyembah berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Amin, saudaraku. Jadi ini orang-orang yang nanti menerima karagma itu sifatnya sudah digambarkan dalam Kolose 3 ayat 5 dan 6 ini. Mereka itu orang-orang duniawi yang cabul, najis, penuh hawa nafsu, penuh kejahatan, penuh keserakahan, dan suka menyembah berhala. Itu nanti yang akan terima tanda 666. Saat ini belum waktunya, saudaraku. Karena nanti tanda karagma itu terjadi sesudah, saudaraku, terjadi Exodus final ini, saudaraku. Dan dunia nanti dilanda masa antikris selama 42 bulan. Kitab Wahyu pasal 13 ayat 5 nulis begitu.
Daniel 9:27 menulis begitu. Wahyu pasal 11 menulis begitu. Wahyu pasal 12 juga menulis seperti itu. Jadi masa antikris itu 3,5 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo saya akan tunjukkan kalau si antikris itu, saudaraku, dia juga mengalami kematian dan kebangkitan palsu. Saudaraku, Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ketiga. Saudaraku, kita akan baca Wahyu pasal 13 ayat yang ketiga. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Amin, saudaraku. Jadi, saudaraku, antikris ini, saudaraku, dia juga mengalami proses kematian, kebangkitan tapi palsu. Akhirnya, sebelum proses kematian, kebangkitan itu berhasil, dia sudah jedul di tengah-tengah laut, saudaraku. Ini dahulu roh yang menyusup kepada Fir'aun. Di akhir zaman ini menyusup sempurna dalam diri seorang manusia jahat yang namanya antikris. Saudaraku, dan tokoh ini dia mengalami kematian dan kebangkitan palsu. Di sini dikatakan, maka tampaklah kepadaku satu kepala dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Amin, saudaraku. Jadi kenapa si antikris itu, saudaraku, disebut mengalami kebangkitan palsu? Ini karena dia memalsukan kematian kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi dia seperti terluka parah, saudaraku, hampir mati, setengah mati, saudaraku, tapi tidak berhasil, saudaraku. Dia seperti mayat hidup, seperti zombie, saudaraku, raja zombie. Jadi sangat sadis, saudaraku. Dia manusia, tetapi seperti zombie. Dia sangat kejam, saudaraku. Nafsu bunuhannya, nafsu kekejamannya begitu luar biasa. Tak berperasaan. Kalau namanya zombie atau, saudaraku, mayat hidup itu seperti itu. Dia tak berperasaan. Dia dikatakan, saudaraku, hidup padahal sebetulnya mati. Dia memiliki kekejaman yang luar biasa. Jadi seperti robot begitu, saudaraku, robot jahat. Kalau robot itu bisa diprogram jadi baik, jadi buruk. Tetapi kalau zombie, saudaraku, nggak bisa diprogram jadi baik. Dia pasti jadi buruk, saudaraku. Jadi, saudaraku, si antikris ini adalah raja zombie, saudaraku. Dan orang-orang yang gagal, nanti yang akan menerima tanda 666, itu adalah pengikut antikris, saudaraku. Orang-orang yang gagal pada saat, saudaraku, menyeberangi laut Tebero, ini ibaratnya pada saat melakukan eksodus, pada saat melakukan baptisan massal di akhir zaman, itu mereka gagal karena mereka terikat dengan dunia. Mereka duniawi, mereka cabul, mereka najis, mereka penuh hawa nafsu, mereka penuh nafsu jahat, mereka penuh keserakahan, saudaraku, dan mereka suka menyembah berhala. Ini yang menyebabkan orang nanti kena, saudaraku, tanda 666. Dan saat ini saya kasih tahu, sudah belum masuk ke waktu itu. Nanti kalau sudah masuk waktu itu, nanti, saudaraku, akan ada tanda tsunami besar sekali. Karena munculnya antikris ini nanti dari dalam laut, saudaraku. Itu akan ditandai dengan satu tsunami yang begitu besar. Baik tsunami secara lahiriah nanti akan terjadi ketika antikris ini muncul. Saudara, juga saya beritahu, nabi palsu di Wahyu pasal 13 ayat-ayat yang selanjutnya itu muncul dari dalam bumi, saudaraku. Itu nanti juga akan ditandai dengan, saudaraku, gempa bumi yang besar. Karena nabi palsu itu penerusnya, saudaraku, rohnya Korah, Datan, dan Abiram yang dahulu memberontak terhadap Musa, kemudian ditelan bumi. Bumi terbelah, memakan Korah, Datan, dan Abiram. Saya yakin saat itu terjadi gempa bumi, bumi terbelah, saudaraku. Dan
ketika antikris ini nanti muncul, nanti akan ditandai dengan munculnya tsunami yang mega besar. Sudah perhatikan baik-baik. Jadi karagma itu nanti akan diterapkan setelah ada tsunami besar itu yang akan membaptis manusia. Saudaraku, dan orang-orang yang masuk di dalam rencana Tuhan nanti akan diselamatkan di akhir zaman. Saudara, yang mencapai ruang kudus diungsikan, yang mencapai ruang maha kudus langsung harpazo. Saudaraku, kepada bahtera keselamatan akhir zaman yang wujudnya adalah jemaat mempelai Kristus di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan lanjutkan. Ini kenapa kok Wahyu pasal 13 ayat 3 ini, maka tampaklah kepadaku satu tanda dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Kenapa antikris itu sampai luka? Saudaraku, antikris itu padahal tokoh dahsyat yang gak mati. Sampai Tuhan Yesus datang pun gak mati, cuma ditangkap langsung dilempar ke neraka bersama nabi palsu nanti. Saudaraku, antikris itu tokoh hebat, gak mati. Oleh karena itu semenjak saat ini saudaraku, banyak yang naksir pengen jadi antikris itu karena antikris itu tokoh hebat yang gak mati. Saudaraku, kalau bisa gitu, saudaraku, orang-orang itu pengen jadi antikris karena antikris itu tokoh hebat gak mati. Saudaraku, ditangkap Tuhan Yesus langsung dilempar ke neraka. Saudaraku, di sini kenapa, saudaraku, antikris ini digambarkan, dituliskan di sini, tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Ini Wahyu pasal 13 ayat 3. Ada luka yang parah. Saudaraku, ini karena sebelumnya di Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 13 terjadi peperangan di surga. Saudaraku, ayo kita akan baca. Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 13. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Jadi iblis itu nanti di Wahyu pasal 12 setelah bahtera keselamatan yang wujudnya mempelai wanita anak domba. Jemaat mempelai wanita anak domba itu jadi, saudaraku, anak laki-laki terlahir, jemaat yang sempurna itu terlahir, harpazo. Saudaraku, jemaat yang mencapai ruang kudus itu diungsikan ke satu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari, kanak-kanak rohani ditinggal, maka di surga timbul peperangan, bersih-bersih di surga, saudaraku. Iblis gak boleh lagi naik turun surga bumi. Saat ini masih bisa, seperti ketika saudaraku Ayub dituduh dan dicobai oleh iblis. Itu iblis naik ke surga ngadep Tuhan. Tuhan, itu hambamu Ayub itu begitu saleh, coba dong kasih kesempatan buat saya godain dia. Akhirnya diberikan izin oleh Tuhan dan Ayub lolos, saudaraku. Sampai saat ini iblis masih naik turun surga bumi. Tapi ketika Wahyu pasal 12 ayat yang ke-7 sampai 13 ini digenapi, nanti sejak saat itulah iblis nggak bisa naik turun surga bumi lagi, saudaraku. Jadi tetapi ayat 8, mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari surga, berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah kita. Pendakwa kita ini yang dahulu mendakwa Ayub, saudaraku, naik turun bumi mendakwa Ayub, mencobai Ayub, saudaraku. Mungkin saudara juga dicobai oleh iblis. Naik turun itu hambaku itu kok begitu soleh Tuhan, coba izinkan aku untuk menjamah badannya, untuk menjamah kekayaannya. Saudaraku,
Sampai saat ini iblis masih bisa seperti itu. Tetapi semenjak Wahyu pasal 12 ayat 10 digenapi, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi saudaraku, sampai tekan saiki loh saudaraku, iblis itu naik turun mendakwa. Tetapi semenjak Wahyu pasal 12 ayat 10 digenapi, nanti iblis itu sudah tidak boleh lagi naik turun surga bumi. Aksesnya sudah diputus oleh Tuhan. Saudara, ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu. Saudaraku, jadi saat Wahyu pasal 12 ayat yang ke-12 ini digenapi, ini celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu. Iblis sudah diturunkan ke bumi total, nggak bisa naik turun surga bumi. Sekalipun dia makhluk dimensi 4, dia nggak boleh lagi nuduh-nuduh anak Tuhan. Dia nggak boleh lagi mencobai menuduh-nuduh anak Tuhan. Saudaraku, dan pada saat itulah, saudaraku, dunia ini dilanda masa antikris. Celakalah kamu, hai bumi dan laut. Bumi dan laut. Bumi tempat munculnya nabi palsu, laut tempat munculnya antikris. Saudaraku, karena iblis telah turun kepadamu. Nah ini saudaraku, yang menimbulkan datangnya masa antikris itu. Saudara, saya kasih tahu, nanti munculnya nabi palsu ditandai dengan gempa bumi yang dahsyat. Nanti munculnya, saudaraku, antikris akan ditandai dengan tsunami yang besar. Saudaraku, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis tahu kalau eksodus akhir zaman itu sudah terjadi, waktunya sudah bisa dihitung, yaitu 42 bulan sesudah itu Tuhan Yesus datang. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dikatakan 1260 hari. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14 dikatakan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Saudaraku, jadi ketika iblis jatuh ini, iblis sudah ngerti. Iblisnya ngerti saudaraku, kedatangan Tuhan. Ketika nanti dia jatuh, muncul jadi antikris. Saudaraku, iblis ngerti waktunya sudah dekat. Saudaraku, jadi saudara, saya kasih tahu, nanti ketika ada gempa besar, ketika ada tsunami besar, kemudian ada sesuatu yang beda di dunia ini, saudaraku. Akan ada satu aura yang beda di dunia ini. Itulah saat munculnya antikris dan nabi palsu. Saudaraku, di mana nanti ketika itu pula nanti dinyatakan tanda 666 karakma itu. Sudah saya beritahu, kalau saya beritakan kitab Wahyu itu saya bertanggung jawab. Saudaraku, saya akan memberitahu pada saudara kalau saat itu terjadi. Jadi saudara jangan takut ya, saat ini saudara belum masuk ke masa itu. Ayat yang ke-13, perhatikan baik-baik. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi. Saudaraku, dan ketika naga itu sadar, artinya ketika dilemparkan dari surga tadi, berperang dengan Mikael, dan iblis kalah dilemparkan ke bumi, itu rupanya dia sempat gak sadar, semaput. Saudaraku, iblis itu meh mati. Oleh karena itu disebut, saya sebut tadi, iblis itu dia, saudaraku, antikris itu, iblis yang nanti menyusup menjelma dalam satu manusia yang namanya antikris itu, dia mengalami kematian, kebangkitan palsu. Nah ini ayat 13. Dan ketika naga itu sadar, jadi sempat gak sadar ketika dilempar dari surga, peperangan kalah dengan Mikael, kepalanya dari saudaraku, salah satu dari kepalanya itu mengalami luka yang cukup parah, semaput, meh mati, saudaraku. Tetapi dia bangkit lagi menjadi sosok yang luar biasa
yang keji, yang dahsyat tapi keji, yang namanya antikris. Saudaraku, itulah masa antikris terjadi. Bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu. Nah, saya ulangi ayat yang ke-13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang telah melahirkan anak laki-laki itu. Kalau diteruskan, ini perempuan itu nanti lari ke suatu tempat, diberi oleh Tuhan 2 sayap burung nasar besar supaya terbang ke tempatnya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Saudaraku, jadi iblis ngerti loh saudaraku, kalau nanti dia sudah dilemparkan ke bumi, masa antikris terjadi saudaraku. Ada tsunami besar saudaraku, nabi palsu muncul, ada gempa besar. Itu pertanda gonjang-ganjingnya bumi sebelum munculnya antikris dan nabi palsu. Saudara, saya kasih tahu, antikris itu adalah bangkitnya Fir'aun akhir zaman. Jadi kekejaman Fir'aun yang dahulu mengejar-kejar Musa, itu nanti bangkitnya menjadi antikris itu, saudaraku. Kekejamannya Fir'aun yang dahulu mengejar Musa dan Israel, itu nanti akan bangkit dalam diri antikris, muncul dari dalam laut. Dendam kesumatnya kepada Israel dan Musa waktu mengejar dia, saudaraku, menyeberang laut Tebro, dia mati, saudaraku, terkubur oleh laut itu, saudaraku. Dendam kesumatnya nanti akan disalurkan dalam satu masa yang berat yang namanya masa antikris, yang lamanya 42 bulan, saudaraku. Jadi antikris itu, saudaraku, ini adalah bangkitnya Fir'aun akhir zaman. Wahyu pasal 17 ayat 8. Yuk, kita akan baca. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada. Nah, ini wis ono biyen, saudaraku. Namun tidak ada. Oh, ning ora ono saiki, saudaraku. Ia akan muncul dari jurang maut. Saudaraku, akan muncul dari jurang maut, dari lautan, saudaraku. Dan ia menuju kepada kebinasaan. Ia akan menuju pada neraka, karena nanti akan ditangkap oleh Tuhan Yesus dan dilemparkan ke neraka kekal. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada namun tidak ada dan akan muncul lagi. Lah, mereka akan gumun, woi, iki kok kayak Fir'aun biyen, kok mirip-mirip Fir'aun biyen. Mereka heran, kok hebat sekali. Mereka akan heran, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi saya beritahukan kepada saudara mengenai perihal besar di akhir zaman, yaitu baptisan air bah akhir zaman, yang merupakan satu, ini pertanda datangnya bahtera keselamatan yang wujudnya adalah mempelai wanita anak domba. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Saudaraku, kemudian baptisan air bah di akhir zaman ini juga merupakan pertanda munculnya antikris di akhir zaman. Saudaraku, jadi ada 2 hal dari baptisan air bah di akhir zaman ini, saudaraku. Bahtera keselamatan akan muncul, saudaraku, yang berwujud mempelai, yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu, saudaraku. Tetapi juga selain itu, antikris dan pengikut-pengikutnya akan muncul. Setelah itu akan terjadi juga masa antikris yang lamanya 42 bulan. Saat itulah manusia-manusia zombie, mayat-mayat hidup, mereka dikatakan hidup padahal mati. Mereka nggak punya perasaan. Pemimpin-pemimpin yang tidak punya perasaan, saudaraku, ini akan ada di akhir zaman. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan antikris itu adalah bangkitnya Fir'aun akhir zaman. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga saudara mengerti kebenaran firman Tuhan. Ini kalau saya kupas lagi, ini begitu dalam dan luar biasa. Saudaraku, satu, pewahyuan itu saya sampaikan kepada saudara, ini datangnya bukan di sana wahyu, di sini wahyu. Pewahyuan itu datang melalui satu hierarki yang jelas. Seperti halnya, saudaraku,
saat Nuh ada bencana air bah zaman Nuh itu, pewahyuannya Nuh yang terima, saudaraku. Kemudian pada zaman Musa itu tabernakel, itu melalui Musa. Kemudian keselamatan Tuhan Yesus melalui Tuhan Yesus. Di akhir zaman ini akan ada peristiwa yang penting, lebih dahsyat dari ketika banjir Nuh. Saudaraku, Tuhan akan memakai satu hierarki lagi di akhir zaman ini, yaitu hierarki tubuh Kristus yang esa. Dan kalau saudara masuk dalam kegerakan kitab Wahyu yang kami beritakan, saudara akan mengerti detail kronologis. Bahkan saudara tidak akan kecolongan. Kalau saudara mau taat mendengar firman Tuhan, saudara akan mengerti kapan saudara harus menolak tanda 666 itu. Bukan sekarang. Ini belum saatnya. Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Imam besar agung, pemimpin besar kegerakan kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya. Amin.